Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang ke hadapan Bapa, memohon anugerah, kasih karunia, pencerahan daripadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar yang terdapat di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca terlebih dahulu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, di sini udah diterangin dari awal apa maksudnya ya. Biasa perumpamaan kadang-kadang nggak dari awal dikasih tahu, baru di belakang dikasih tahu, saudara. Nah, katanya, ini perumpamaan ya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Oke. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, perumpamaan ini tidak mudah, saudara. Ini juga salah satu perumpamaan yang sulit. Kenapa? Sebab Tuhan mengambil hakim yang lalim. Ya. Dan kita tidak mungkin dan tidak bisa untuk menyamakan Tuhan Allah dengan hakim yang lalim. Masa Tuhan jadi hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah? Kan tidak mungkin. Di sini yang dipakai adalah peran antagonis, makanya saya katakan tidak mudah. Tetapi prinsip perumpamaan ini yang saudara harus mengerti, bahwa setiap perumpamaan itu punya penekanan di akhir cerita. Walaupun di sini tadi kita lihat Tuhan menjelaskan di awal juga, tetapi ada sebuah prinsip umum dari perumpamaan, bahwa perumpamaan itu disampaikan, ada penekanan di akhir cerita, ada inti yang mau disasar. Nah, jadi penekanan perumpamaan itu bukan item by item di patching. Bukan itu. Ya. Kalau ada perumpamaan yang bisa item by item di patching, it's okay. Tetapi inti dari perumpamaan, hampir dari semua perumpamaan tidak perlu di patching. Tetapi yang diperlukan adalah intinya apa. Contoh perumpamaan penabur. Nah, itu kan di patching satu persatu. Tanah yang berbatu-batu apa? Ini apa? Item per item dikulitin. Tapi itu tidak mesti dalam semua perumpamaan. Tapi semua perumpamaan pasti punya inti. Nah, ini adalah contoh perumpamaan yang nggak perlu di patching untuk bilang, oh wanita ini kita, hakim yang lalim ini Tuhan loh. Kok Tuhan jadi hakim yang lalim? Kan tidak mungkin, saudara. Nah, ini yang harus kita menyadari ini ya. Tidak perlu di patching semuanya, setiap elemen detail dalam perumpamaan. Namun yang pasti yang harus kita pahami adalah maksud inti dari pelajaran perumpamaan itu ya. Langsung aja ada dua hal, saudara, yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kegigihan. Dalam hal ini dari awal dikatakan ya tadi bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di sini banyak orang yang salah kaprah.
Inti perumpamaan ini mengajarkan untuk kita punya kegigihan dan ketekunan. Maka kalau ini mau dipatchingin, kita malah bisa melenceng loh. Berdoa dengan tidak jemu-jemu ini bukan maksa. Nah, banyak orang mengartikan ayat ini, berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya memaksa Tuhan. Nah, ini yang nggak bisa, saudara. Tuhan nggak bisa dipaksa. Kan nggak ada ayatnya, emang ada ayatnya, carilah, engkau akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Ketuk dengan sopan. Tapi kan nggak ada ayatnya. Masih belum dibukain, dobraklah pintunya. Kan nggak begitu, saudara. Kan nggak begitu. Nah, makanya kita harus tahu di sini yang mau disampaikan adalah bukan Tuhan bisa kita paksa. Jangan salah kaprah dengan ayat ini. Bukan berarti doa dengan tidak bertalu-talu. Kayak anak kecil ngerengek. Sebelum dibeliin mamanya mainan, dia ngerengek terus. Kalau perlu di toko mainan guling-gulingan, biar mamanya beliin. Ya itu kan anak-anak, saudara. Justru itu tanda ketidakdewasaan. Jadi perumpamaan ini bukan dimaksudkan supaya kita maksa Tuhan loh. Bukan itu, saudara. Kegigihan itu beda dengan maksa Tuhan. Kegigihan adalah kita tetap bertekun dalam doa sekalipun kita dalam persoalan yang berat. Itu kegigihan. Misalnya saudara sedang menghadapi persoalan yang berat. Jalan keluar belum kunjung datang. Ada orang yang ngambek sama Tuhan loh. Ikut Tuhan kok berat begini. Ngapain dengan gue tinggalin Tuhan. Ada kan? Ada loh orang yang kayak gitu. Percuma, udah doa tapi Tuhan kagak tolong-tolong. Males. Perumpamaan ini, kegigihan itu adalah sekalipun kita belum menerima jawabnya, sekalipun kita belum menemukan jalan keluar, kita tetap datang kepada Tuhan. Bisakah saudara tetap mengucap syukur, tetap katakan, Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Bisa nggak tetap berkata begitu? Ini persoalannya, saudara. Ya, jadi kegigihan itu beda dengan maksa Tuhan. Kan jawaban doa itu kadang-kadang bisa ya, tidak, atau tunggu. Nah sebenarnya saudara ya, waktu Tuhan itu kan selalu now. Tuhan itu bergerak dalam dimensi kekekalan. Ya, Aeneos. Tuhan itu nggak punya past, nggak punya future. Ya, seperti kalau ini papan tulis, Tuhan out of papan itu ngelihatnya dari sini. Ujung kiri sama ujung kanan sama aja. Nah, manusia bergerak dalam kronos. Urutan-urutan waktu ada dalam papan tadi kalau perumpamaan papan. Ya, misalnya saudara lahir 1970. Nah, itu kan ada urutan kronologinya. 71 gimana, nanti tahun 90 menikah misalnya. Tahun 2040 meninggal. Ini kan urutan kronos. Tapi kalau Tuhan kan ngeliatnya dari Aeneos. Dari waktunya Tuhan. Semuanya flat. Makanya selalu saya bilang, waktunya Tuhan itu cuma satu, present sekarang. Nah, ketika Aeneos mau menerobosi kronos, itulah yang disebut kairos, waktunya Tuhan, momentum. Ada momentum-momentum yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, tapi persoalannya kadangkala kita yang gak siap, saudara. Kita yang gak siap. Makanya saya termasuk orang yang mempercayai bahwa yang penting kita mempersiapkan diri. Ada orang yang bilang menunggu waktunya Tuhan, ya kan? Ini nih kata-kata yang pasti saudara sering dengar. Kita tunggu waktunya Tuhan. Enggak salah dengan kata menunggu waktunya Tuhan, tapi maksudnya apa? Kalau menunggu diem, ini sampai ayam tumbuh gigi juga nggak bisa saudara menerima kairos itu, atau nggak bisa menangkap kairos itu. Menunggu waktu Tuhan maksudnya adalah kita mempersiapkan diri. Itu orang yang menunggu waktu Tuhan. Jadi ketika Musa dipersiapkan 40 tahun di padang gurun, itu Musa sedang menunggu waktu Tuhan itu. Dengan cara dia dipersiapkan. Sebab Tuhan itu selalu present.
Ingat, Tuhan nggak punya past, Tuhan nggak punya future. Waktunya Tuhan itu bisa menerobosi manusia kapanpun. Persoalannya kita siap nggak? Seperti perumpamaan perjamuan di Kana. Ya. Tuhan baru bilang giliranku belum tiba. Tapi nggak lama kemudian Tuhan bikin mujizat. Nah ini kan ada kairos di situ, ada waktu Tuhan bilang saatku belum tiba. Nah itu kata yang digunakan kairos, saudara. Tapi bisa anytime. Yang penting siap nggak? Nah, di sini kita harus memahami, saudara ya. Jadi jawaban doa itu kadang-kadang bisa ya langsung, bisa tidak. Kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa tunggu. Nah, tunggu itu bukan berarti kita pasif. Tunggu itu berarti kita harus mempersiapkan diri kita, saudara ya. Mempersiapkan diri kita. Nah, itulah kegigihan. Nah, sedangkan kalau memaksa Tuhan adalah memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Jadi kata kunci di sini kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kalau memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, ini kan repot, saudara. Memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, ini repot, asli repot. Ini kayak kita ngedraft, terus paksa Tuhan tanda tangan. Nih, tanda tangan. Lah ini jadi kehendak Tuhan atau kehendak kita? Kalau kegigihan, kehendak Tuhan. Ini kegigihan. Tapi ketika tujuannya kehendak kita, apa yang kita ingini harus tercapai, kita paksa Tuhan melakukan itu. Ini namanya memaksa Tuhan. Nah, perumpamaan ini mengajarkan tentang kegigihan, bukan memaksa Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan sengaja mengulur-ngulur ya. Tadi saya sudah bilang. Tapi kita yang belum siap ya. Nah, jadi kegigihan itu bicara dua hal, ketekunan dan konsistensi. Saudara, bukankah yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang murni? Sayangnya banyak orang yang mencari Tuhan kalau ada perlu saja. Makanya perlu konsistensi, saudara ya. Cari Tuhan ya. Kita perlu konsistensi. Yang kedua, kelangkaan iman. Sebab di sini dikatakan, akan tetapi jikalau anak manusia itu datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Saudara, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Itu kan Ibrani 11 ayat yang ke-6 ya. Dan di sini Tuhan bilang kalau aku datang kembali, masih adakah aku jumpai iman di bumi ini? Loh kok sampai kayak gitu? Kalau Tuhan kembali kira-kira orang Kristen banyak nggak? Kalau Tuhan datang kembali kira-kira orang Kristen masih banyak nggak? Jawabannya bukan banyak lagi, banyak. Tapi yang punya iman yang benar itu yang jadi persoalan, saudara. Itu yang langka. Sebab banyak orang nggak punya iman. Punyanya adalah pengaminan akali. Punyanya adalah persetujuan pikiran. Punyanya adalah positive thinking. Punyanya adalah pede, percaya diri. Kalau iman, siapa yang punya? Kalau cuma sekedar positive thinking atau berpikir positif, pede, itu mudah, saudara. Ya. Saudara cukup berkata, teriak-teriak, misalnya diajarin, ayo kita teriak tiap pagi, aku bisa, aku bisa. Nah, itu mencuci otak sendiri. Saya nggak katakan itu salah ya, tapi itu bukan iman, saudara. Sebab hari-hari ini banyak orang nggak bisa membedakan mana iman, mana pede. Iman itu timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman nggak timbul dari kebutuhan hidup, saudara. Kalau iman timbul dari kebutuhan hidup, contohnya ya, misalnya mau punya mobil karena belum punya mobil. Aku imanin, aku punya mobil. Nah loh, dasarnya apa? Ingat ya, ayatnya nggak ada loh, iman timbul oleh karena kebutuhan hidup, nggak ada. Apalagi iman timbul karena keinginan diri, enggak. Iman itu timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Nah, makanya kalau cuman mau punya PD, positive thinking gampang. Orang bisa punya percaya diri, punya positive thinking, tahun depan aku harus punya mobil. Ya terserah, boleh-boleh saja, tapi itu bukan iman. Kita harus membedakan. Ya, nah, maka Tuhan bilang ini langkah iman. Nah, sekarang kalau orang Kristen baca Alkitab nggak mau, cari Tuhan nggak mau, gimana bisa punya iman? Apa cuman karena sekedar berkata, aku yakin Tuhan pasti begini begitu. Apakah itu langsung beriman? Ya nggak bisa, saudara. Iman itu dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketaatan yang kita lakukan, itu lahir iman. Makanya iman yang benar itu mahal dan langka. Sama seperti orang mengandung. Kalau adopsi anak, seminggu satu juga bisa, asal mampu. Tapi kalau mengandung kan nggak bisa 9 tahun. 9 bulan, maksud saya ya. Mengandung. Harus mempertaruhkan nyawa. Itu ketika seorang ibu mau melahirkan itu kan mempertaruhkan nyawa, saudara ya. Bukan hal yang mudah di sini. Nah, iman yang murni, yang asli, yang Tuhan katakan ketika aku datang kembali, adakah aku dapati iman di bumi ini? Ini pasti menuntut pertaruhan nyawa. Dan semua tokoh Alkitab mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Saya ulang lagi. Semua tokoh dalam Alkitab mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan imannya. Nah, kita juga harus begitu. Supaya kita memiliki iman yang benar, kita harus mempertaruhkan segenap hidup kita untuk Tuhan, saudara. Belajar mentaati, mencari Tuhan, memilih Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kalau Tuhan berkata, aku datang kembali, adakah aku jumpai iman di bumi ini? At least Tuhan melihat saudara. Dan saudara menemukan masih ada orang-orang yang ditemukan iman di bumi ini. Bukan sekedar pede, bukan sekedar positive thinking. Nah, kita teruskan ayat 9-14, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, ya, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Tuhan kasih kontras lagi ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita lihat di ayat yang ke-9, saudara ya. Ada orang yang menganggap dirinya benar. Orang yang merasa dirinya benar tidak akan pernah bisa berubah. Karena dia nggak tahu keberadaan dirinya. Maka selalu saya katakan nggak perlu merasa benar. Hidup benar aja tapi nggak perlu merasa benar. Orang yang masih merasa berarti belum benar. Karena dia hanya merasa. Ya, karena dia hanya merasa. Orang kaya nggak perlu merasa kaya. Ya. Kalau masih merasa berarti belum kaya. Kan gitu ya. Orang pandai nggak perlu merasa pandai. Kalau udah pandai nggak perlu merasa. Kalau masih merasa pandai berarti kenyataannya dia masih bodoh. Kan gitu simpelnya. Nah, orang yang benar tidak perlu merasa dirinya benar. Tapi kalau orang udah merasa dirinya benar, dia tidak akan pernah bisa berubah lagi. Karena dia tidak tahu keberadaan dirinya. Ini penting, saudara. Orang kalau nggak tahu keberadaan dirinya, susah untuk dituntun ke jalan yang benar. Karena dia nggak mengenali keadaan dirinya sendiri. Ingat pertanyaan pertama, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tanya apa sama manusia? Where are you? Apakah Tuhan nggak tahu manusia di mana? Apakah mereka lagi main petak umpet? Kan enggak, saudara. Tapi ini menunjukkan keberadaan dirinya. Sebab kalau kita nggak sadar keberadaan diri kita,
Kita nggak bisa dituntun sama Tuhan ke jalan yang benar. Makanya kalau saudara misalnya mau ke rumah saya, saudara nyasar telepon saya, pastor saya nyasar. Pastor, cara ke tempat pastor gimana ya? Pasti pertanyaan pertama yang saya tanya sama saudara adalah, where are you? Dan saudara harus mendeskripsikan, oh saya di depannya ini, dekat saya ada ini. Sehingga saudara tahu, sehingga saya bisa tahu saudara ada di mana, baru saya bisa menunjukkan. Tapi kalau saya tanya, where are you? Terus saudara nggak tahu, dan saudara nggak bisa memberikan petunjuk apapun, ya bagaimana saya mendirect untuk supaya saudara bisa nyampe ke tempat saya berada? Nggak bisa. Nah, makanya orang yang merasa benar nggak bisa dituntun lagi, sebab dia nggak tahu keberadaan dirinya. Nah, ayat 10 kan dipertentangkan. Orang Farisi pada zaman itu adalah orang ahli kitab, orang yang menjaga seluruh Taurat. Sedangkan pemungut cukai dianggap orang berdosa karena dia bekerja untuk pemerintahan Romawi, terus dia memungutkan cukai kepada orang Yahudi, maka dianggap orang berdosa. Nah, coba lihat doanya orang Farisi itu gimana. Ayat 11, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bla 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 bla. Saudaraku, ini doa yang ngurusin orang lain. Ya. Ini nih bukan mendoakan orang lain loh. Ini doa ngurusin orang lain. Mendoakan orang lain boleh, tapi doa ngurusin orang lain jangan. Dari dulu Tuhan nggak pernah ngajarin kita ngurusin urusan orang lain. Nah, ini hobinya manusia memang. Suka seneng ngurusin urusan orang lain. Ini yang nggak boleh. Ini yang kita harus waspada, saudara. Jangan ngurusin urusan orang lain. Ya. Seperti perumpamaan talenta. Bukan urusin dia punya, ngitungin talenta orang lain. Ini nggak ada. Ceritanya dalam Alkitab, Tuhan ngajarin begini. Ya. Jadi Tuhan selalu mengajarkan kita, ya, kita nggak usah bandingin diri sama orang lain, jangan merasa paling benar, jangan urusin orang, ya. Tuhan mengajar kita untuk berurusan dengan keberadaan diri kita dan apa yang Tuhan percayakan sama kita, bukan direcokin apa yang Tuhan percayakan sama orang lain. Nah, kalau saudara lihat pemungut cukai itu justru punya sikap hati yang benar. Dia tahu keberadaan dirinya. Makanya saya suka banget ayat ini ditutup dengan, ya, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Orang yang merendahkan diri justru akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati ditentang Tuhan. Ciri orang tinggi hati itu gampang. Dia selalu menempatkan diri di atas orang lain. Feeling superior, dia selalu ngelihat orang lebih rendah, lebih kurang dari dia, lebih nggak rohani, lebih miskin, lebih nggak punya kekuatan, lebih nggak punya apa-apa. Lihat, itu ciri orang yang siap-siap ditentang oleh Tuhan, siap-siap dianggap congkak. Kalau kita look down orang lain, kalau kita melook down keberadaan orang lain, hati-hati. Mungkin sekarang saudara dalam roda kehidupan ini berada di atas, tapi jangan pernah look down orang yang ada di bawah. Sebab begitu saudara melook down, menganggap rendah orang yang secara status, secara kekuatan, secara posisi berada di bawah saudara, begitu saudara memandang mereka rendah, Anda sebenarnya sedang mau menjadikan Tuhan lawanmu. Sebab Allah menentang orang-orang yang tinggi hati. Ketika kita merasa lebih superior dari semuanya, hati-hati. Kita sedang masuk arena tinju dan lawan kita Tuhan. Yuk kita belajar, saudara. Kalau kita ada di posisi bawah, kita nggak perlu minder. Rendah diri sama merendahkan diri itu beda. Orang yang merendahkan diri tahu siapa dirinya.
bahwa dia umat tebusan, bahwa dia ditebus oleh darah Kristus, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana. Makanya dia nggak perlu minder, saudara. Ya. Dia nggak perlu minder. Tapi kalau orang yang tinggi hati, dia selalu ngelihat yang di bawahnya semua dianggap kecil, semut kutu, dan dia sedang menjadikan Tuhan menjadi lawannya. Saudaraku, saya berdoa kiranya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati, tidak menganggap remeh, tidak menghina orang lain, tapi justru kita punya tugas tanggung jawab untuk jadi berkat. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk bisa mengupgrade hidup orang lain. Kalau kita lihat orang yang masih berada di bawah, kita bukan menganggap rendah dia. Tugas kita mengupgrade hidup dia. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang berbicara lebih lanjut dalam setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa dalam live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.